kita tuh bagaimana caranya bukan membicarakan kelebihan. Nah, gitu kan. Kalau saya membicarakan kelebihan itu ya lihat aja di video Wonderful Indonesia gitu kan. Cuma sekarang ini kalau ngomong politik agak panas nih kan. Cuma wah, gue itu harus benar-benar belajar supaya nanti tuh gue nggak di DO gitu, atau gue bisa lulus atau apapun itu. Takut banget sebenarnya. Di Jerman itu ada sistem kalau 3 kali kita nggak lulus ujian tuh di DO. Oh iya, aku pernah lihat di film itu. Iya. Terus. Itu kalau kita di Indo atau kita di negara-negara Tiongkok atau ke Jerman kan landing tuh ya udah landing sesuai waktunya. Kalau ini tuh landing tuh ngantri di atas. Wah, jadi banyak pesawat di atas tuh muter. Karena ngantri di atas. Iya, landasan pacunya kalau nggak salah cuma 2, terus bandara internasional itu cuma 1. Oke, terakhir cowok Jerman, cowok Indonesia. Cowok Indonesia. Oh, terima kasih loh. Ini jawabannya sangat aku tunggu-tunggu. Oke. Itu sih. Nah, ya aku menarik nih, yang tadi kan di Jerman itu kuliahnya disubsidiin oleh pemerintah, sehingga it means itu bakalan kuliahnya itu gratis gitu. Nah, pertanyaan aku, itu berlaku di semua kampus gak sih? Yang negeri ya. Oh, yang negeri. Yang swasta berarti semua yang negeri. Ya. Dan tapi ada salah satu Bundesland yang sudah tidak menerapkan sistem itu lagi. Itu nama Bundeslandnya Baden-Württemberg. Kalau kamu tahu ada kota Heidelberg. Itu di situ sejak tahun 2000. Wah, aku takut salah nih. Pokoknya kalau nggak salah ya, tahun 2013 itu mereka terakhir mensubsidi gitu. Setelah itu walaupun di sana harus bayar gitu. Walaupun negeri, walaupun swasta bayar. Oke. Nah, ketika misalkan yang kuliah gratis tadi ya, kita misalnya udah masuk nih gitu. Nah, itu biasanya apa sih tekanan-tekanan yang ada atau tantangan-tantangan yang dihadapi Kak Intan selama kuliah ini tuh yang menyebabkan sehingga wah, gue tuh harus benar-benar belajar supaya nanti tuh gue nggak di DO gitu, atau gue bisa lulus atau apapun itu. Apa challenging-nya? Karena yang bikin takut banget sebenarnya, di Jerman itu ada sistem kalau 3 kali kita nggak lulus ujian tuh di DO. Oh iya, aku pernah lihat di film itu. Iya. Terus. Itu berlaku di mata pelajaran apapun dan di semester manapun. Mau kamu hitungannya semester terakhir, semester 7 atau semester 8, terus kamu 3 kali itu ujian kamu, yang ketiga kali kamu nggak lulus, udah itu yang bikin serem banget itu. Makanya jangan sampai nggak lulus gitu ujiannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kalau boleh ngomong ya, orang Jerman tuh gila, pinter-pinter banget sih. Aku tuh sampai nangis sih. Maksudnya kayak, wah kenapa sih lo orang pada pinter-pinter? Maksudnya tuh benar-benar aku ngerasa kalau boleh ngomong, kayak contohnya ada banyak sekali orang yang menaruh ekspektasi tinggi ke aku gitu kan. Oh, Intan begini, Intan begitu. Seketika aku masuk di dunia perkuliahan yang nyata, terus aku ketemu sama orang-orangnya ini, wah itu aku langsung ibarat tuh ya, self confidence-nya aku tuh dari segini tuh langsung gitu. Kayak aku ngerasa, you guys don't say anything. Kayak aku tuh pengen ngomong ke orang-orang, jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi ke aku tuh seserem itu sama mereka. Dan orang-orangnya nggak tahu ya, maksudku ini di kampusku aja apa gimana, karena aku dengar cerita juga agak beda-beda dari temanku di kampus yang lain. Cuma di kampusku tuh lumayan, terutama di jurusanku sih, lumayan ambis-ambis banget. Apalagi kan maksudku ini kan jurusan East Asia ya. Tapi banyak banget yang ngambil jurusan ini tuh orang Jerman asli. Bahkan di kelas aku, satu-satunya orang Indonesia yang sekarang yang tertinggal, itu adalah aku. Karena kemarin ada salah satu temanku, tapi dia memutuskan untuk tidak di jurusan ini lagi, dan akhirnya aku tinggal sendiri. Di jurusan ini, satu-satunya orang Indonesia. Dan aku kayak, ini nggak ada gitu orang Asia yang belajar ini untuk memajukan ini. Enggak, justru orang Jerman tertarik di jurusan ini untuk nggak kenapa mereka mau belajarnya aku juga nggak ngerti. Tapi itu yang menarik dan pengen aku kapan-kapan kalau aku sempet, aku pengen ya kalau udah nggak corona terus kayak ngobrol, kita sambil ngopi, kamu kenapa sih? Pengen tahu aja gitu, kenapa. Maksudnya tuh benar-benar orang Jerman, 95% orang Jerman di kelasku itu. Dan selebihnya tuh Turki, ada orang Iran.
Maksudku nggak ada yang Asia Timur tuh, ada orang Korea, ada, cuma kayak dia seorang, aku orang Indonesia, udah selesai. Ya gitulah. Serem banget. Itu yang bikin takut tuh itu sih. Oke. Menarik sih, tapi kan 3 kali ujian ya. Gagal tuh di default lagi. Iya. Kayaknya nggak ada urusan mau di semester berapa, nggak ada sistem kasihan, nggak ada apa. Ya kalau kamu udah 3 kali ujian nggak lulus udah. Dan banyak contohnya tuh kayak, wah aku kalau udah dengernya tuh udah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah gini. By the way, itu lulus ujiannya berarti dia itu ada kayak apa ya, kalau di SNMPTN tuh passing grade-nya gitu. Ada rata-rata nilai yang harus dicapai. Dan setiap ujiannya itu esai atau berbentuk pilihan ganda sih biasanya? Esai ya, Bia? Aku sih so far esai ya. Oke. Biasa iya, di sosial tuh jarang banget kayaknya yang... Karena aku jarang banget, aku bahkan di Jerman udah hampir 2 tahun tuh belum pernah nemu ada suatu tugas yang aku harus ngisi pilihan ganda, kecuali aku disuruh ngisi biodata, biasanya pilih laki-laki apa perempuan. Pilihan gandanya itu doang nggak ada, misalnya kayak tugas kampus tuh benar-benar. Tapi kenapa? Karena setiap mahasiswa itu, ini aku menarik ya, Zia, aku cerita sedikit. Jadi waktu aku orientasi itu aku dikasih handbook sama kampusku, terus dikasih lihat passing grade-nya mereka berapa, terus kenapa mereka tuh ujiannya menerapkan sistem seperti ini, kenapa passing grade-nya seperti ini, apa tujuan kita belajar ini, itu tuh dijelasin semua di situ. Jadi kita tuh tahu kenapa kita belajar ini, supaya kita begini. Kenapa kita nilainya harus segini? Karena kalau nilai segini, itu persenannya dari berapa banyak soal, bobotnya, tingkat kesulitannya, itu jelasin semuanya. Jadi kita tuh, yang aku suka dari Jerman itu, kita nggak ada yang, sejauh ini aku nggak ada bertanya, ini buat apa sih kita belajar ini gitu. Aku sering banget nanya itu sama dari SD sampai SMA, bahkan guruku tuh sebel sendiri kalau ditanya kayak gitu. Aku nggak tahu, Bu, ini kenapa sih Bu kita belajar kayak gini. Bahkan guruku aja jawabnya mungkin udah capek kali ya ditanyain terus. Oh, kita belajar ini supaya kamu dapat nilai bagus. Kalau dapat nilai bagus, kamu lulus kuliah. Kamu lulus sekolah kamu bisa kuliah, gitu jawabnya. Maksudku bukan jawaban yang menurutku bisa aku terima, karena kan aku dari dulu kritis banget anaknya gitu kan. Kenapa? Dan aku tuh dikasih handbook itu, dikasih lihat, oh kenapa passing grade-nya itu segini. Karena untuk bobot soal tingkat kesulitannya ini sekian puluh persen, yang menengah ke bawah sekian persen, gampangnya sekian persen, terus tengah-tengahnya tuh segini, pokoknya dijelasin lah di situ bobotnya itu tadi. Terus kayak kenapa kita belajar politik dan sejarah Cina, karena nanti begini, pokoknya itu jelas banget. Jadi aku sangat puas karena aku merasa, oh aku di jalur yang tepat dan di jalur yang aku cari gitu, memang di jurusan ini gitu. Oke. Nah, tadi kan aku nangkep yang Kak Intan tuh ngomong kalau teman-teman yang di kelasnya itu, walaupun pelajar Asia Timur, ternyata tidak banyak nih orang yang Asia Timur atau orang Asianya gitu. Tapi 95% mostly itu orang-orang Jerman. Dan Kak Intan nanti kan bakalan nanya tuh ke mereka, misalnya sambil ngobrol-ngobrol santai, kenapa sih mereka milih Asia Timur. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke Kak Intan. Kak Intan, kenapa sih milih Asia Timur? Karena aku melihatnya gini, karena balik lagi, karena aku ke Jerman, karena aku ingin karena aku pengen cari ilmunya di Jerman, di negara baju, dan ingin aku terapkan di negaraku. Karena aku melihat situasi sekarang, politik, ekonomi, sekarang resesi, suasana politiknya seperti ini. Terus aku tuh aku ingin apa ya, I'm not trying to be nationalist or trying to be a hero, tapi aku pengen, aku nggak butuh banyak ngomong, aku pengen belajar aja, aku pengen belajar secara akademis, dan aku pengen suatu saat aku balik ke Indonesia, aku capable buat ngomongin masalah-masalah yang ada di Indonesia, dan aku capable buat membenahi lah gitu kan, kalau misalnya memang nanti dikasih kesempatan gitu kan. Maksud aku
dengan aku belajar dengan cara pikir orang Jerman yang menurutku maju, dan apa ya, karena kalau bisa dilihat sebenarnya Asia itu sangat-sangat apa ya, kalau dibandingkan Eropa maju karena mereka industri kan. Kita tuh kaya tuh, sumber daya alam kita tuh wow gitu kan. Cuma kalau ngomongin itu, wah Indonesia memiliki sumber daya alam itu sangat-sanat pelajaran kita SMP ya. Sekarang tuh it's not time to talk about something like that. Kita tuh bagaimana caranya bukan membicarakan kelebihan. Nah gitu kan, kalau saya membicarakan kelebihan itu ya lihat aja di video Wonderful Indonesia gitu kan. Cuma sekarang ini kalau ngomong politik agak panas nih kan. Cuma gimana, kenapa Asia Timur? Karena Asia Timur itu kan meliputi Cina, meliputi Jepang, meliputi Korea. Sebenarnya aku juga belajar Southeast Asia juga, Asia apa yang ke bawah yang Indonesia dan pokoknya kawasan Asia Tenggara juga. Karena aku merasa aku ingin bisa, dan aku pengen tahu ilmu, dan aku pengen tahu, pengen ngomong tentang politik yang aku tuh ngomongnya nggak sembarangan gitu. Dan karena aku bisa ngomong tuh karena aku belajar gitu. Dan satu-satunya jurusan salah satu universitas yang menyediakan jurusan ini tuh cuma di Bochum. Oh, menarik. Jadi aku juga karena nggak ada pilihan gitu sebenarnya di Bochum, tapi maksudku bukan karena terpaksa, cuma aku suka di Bochum gitu kan. Cuma jurusan itu tuh aku memang cari kan, aku cari di Berlin, aku cari di kota-kota besar tuh nggak ada. Well, kalau ada yang nonton dan kuliah di Jerman dan tahu, coba kasih tahu aku. Tapi sejauh aku 2 tahun di Jerman dan aku cari-cari memang dari dulu jurusan yang International Economy and Politics. Soalnya di sini ada jurusan politik aja, ekonomi aja. Justru di sini ada jurusan namanya Ostasian Wissenschaft, itu ilmu Asia Timur. Tahu nggak? Iya, jadi di Jerman itu banyak banget jurusan yang unik-unik. Bahkan sih, ada salah satu jurusan itu Milk Wissenschaft. Kalau nggak salah, itu ada ilmu yang mempelajari tentang susu. Itu lu 4 tahun kuliah lu belajar tentang susu. Pembuatan susu dari sapi gitu? Atau? I don't know. Everything about milk lah, pokoknya dari susu bubuk, susu yang dari sapi, terus susu fermentasi, susu I don't know. Tapi itu ada jurusan itu, dan salah satu guruku tuh lulusan itu. Oh. Iya, dan itu wah di Jerman itu yang sangat menarik tuh. Bahkan di kampusnya Pak Habibie di RWTH Aachen itu kemarin aku hampir ambil jurusan itu. Itu lebih serem lagi jurusannya. Kalau aku politik ekonomi, itu tuh dia menggabungkan 5 aspek ilmu pengetahuan. Politik, ekonomi, filosofi, adanya kayak gitu. Apa lagi ya? Wah, lupa aku. Pokoknya ada 2 lagi. Itu tuh dia mempelajari 5 ini tadi. Teologi, dan itu kayak bahkan di Jerman tuh ada satu jurusan yang benar-benar kita belajar teologi aja, dan itu tuh udah susah banget. Ini tuh digabung sih. Politik, ekonomi, filosofi, teologi, sama satu lagi kayak, wah gila sih, ini gimana belajarnya? Itu di kampusnya Pak Habibie gitu. Cuma aku ya realistis aja ya, karena walaupun I'm trying to be happy, aku nggak terlalu mikirin gimana-gimana, cuma kan pengen lulus juga ya, gitu. Siapa yang nggak mau lulus? Siapa yang nggak mau lulus, gitu. Kalau udah masuk sana terus kuliahnya 10 tahun, ya ngapain? Ya, nggak juga gitu ya. Nggak gitu, makanya kayak aku, ya udahlah, aku ngerasa politik ekonomi ini aja udah cukup menarik lah. Iya, benar-benar setuju aku. Sebenarnya aku tuh ngelihat ya, kenapa tadi yang dibilang kakak tuh di jurusan kakak tuh yang Asia Timur kan ada spesialisasinya 1 gitu. Dan aku mikir tuh tadi tuh gini, kenapa yang kampus kakak tuh ini nggak milih Asia Tenggara gitu, atau Asia Selatan, atau Asia Tengah, atau apapun itu. Kenapa harus Asia Timur? Menurut aku, orang-orang Jermannya juga gitu, atau akademisi-akademisi juga gitu. Kampus kakaknya juga melihat kalau di Asia Timur itu ada spesialnya banget gitu loh. Ada hal something yang spesial gitu. Makanya kenapa aku sendiri kan kita sama gitu. Aku sendiri sama gitu, lebih di Asia Timur. Fokusnya tuh sekarang, makanya ya skripsi aku tentang Korea.
Tapi ini bukan masalah gara-gara drama Korea atau apa, walaupun aspeknya ada gitu. Tapi aku melihat itu dari semua negara itu aku mikir, kenapa kawasan Asia Timur ini tuh negaranya maju-maju semua, iya gak sih? Tiongkok, walaupun Tiongkok kan indikasinya masih berkembang, tapi kan secara ekonomi udah kedua gitu, aku bisa bilang maju banget. Terus Korea, kemudian Jepang, dan aku tuh dari tiga kelompok itu kan waktu aku ngeliat, wah aku kayaknya tertarik kemana nih gitu. Aku ngeliat Jepang, wah ini Jepang dari dulu emang bener-bener negara yang maju gitu, bahkan yang salah satu ngejajah negara kita juga gitu. Dan misalkan Tiongkok, walaupun dulu waktu itu miskin, tapi ketika ekonominya diinternasionalisasi, dia langsung bisa jadi ekonomi kedua terbesar di dunia gitu, dan lawannya US gitu. Dan aku ngeliat nih Korea satu-satunya, ini Korea tuh dulu tuh miskin banget gitu, tapi tiba-tiba cepet banget majunya gitu. Nah aku langsung lihat, oh ini ya Korea tuh bisa jadi maju tuh karena ini gitu. Nah, itu menurut aku Asia Timur tuh seru banget sih untuk didalamin, karena kalau di Asia Tenggara kan kayak berkembang semua satu doang yang Singapura gitu kan. Kalau Asia Selatan negara-negaranya cenderung negara-negara yang kurang lah, yang kurang, bahkan beberapa negara Asia Selatan kan yang tergolong termiskin di dunia, kayak Nepal tuh. Jadi salah satu negara yang termiskin di dunia gitu. Nepal tuh gila sih. Lampu lalu lintas aja gak ada loh Kak di Nepal. Lampu lalu lintas serius. Oh ya? Tiap perempatan itu bukan sama lampu lalu lintas, tapi sama polisi. Terus yang kedua, bandaranya tuh cuma satu. Penasaran tau, pengen. Serius, bandara internasionalnya itu cuma satu. Jadi kalau kita mau landing, kalau kita di Indo atau kita di negara-negara Tiongkok atau ke Jerman kan landing tuh ya udah landing sesuai waktunya. Kalau ini tuh landing tuh ngantri di atas. Wah, jadi banyak pesawat di atas tuh muter. Karena ngantri di atas. Iya, landasan pacunya kalau nggak salah cuma 2, terus bandara internasional itu cuma 1. Jadi otomatis dari banyak negara tuh yang mau ke Everest kan, dia harus lewat sana, lewat Tribhuvan International Airport, dan itu cuma 1. Dan ketika turun, kalau di Indo kan kita ada cek-cekan kan, kemudian kalau bagasinya rapi, itu ada yang muter-muter. Di sana nggak ada. Bagasi itu ditaruh di mana aja sama orang-orang gitu, sama pegawai-pegawainya. Jadi nggak ada yang muter-muter gitu, ditaruh di mana aja. Aku sampai mau. Nggak ada konveyor gitu ya? Iya, serius. Bahkan ngobrol juga gitu sama orang yang di Asia Selatan itu, orang Nepal dan juga orang Bhutan. Dia tuh bilang, katanya kalau Nepal itu tanpa India gitu, itu mereka kayaknya sekarang nggak bakal jadi negara gitu. Karena pasokan makanan mereka itu semuanya dari India. Makanya kenapa makanan di Nepal mahal-mahal. Mahal banget. Satu nasi goreng itu bisa 100.000 ke atas. Dan menurut aku nggak terlalu realistis gitu di negara yang Nepal yang aku miskin gitu kan. Itu gitu kan, UNESCO juga bilang bahwa ini tuh negaranya itu miskin banget gitu. Dan kalau nggak ada Everest, mereka bilang kalau nggak ada Everest tuh yang sumber pemasukan orang-orang kan mau ke Nepal gara-gara Everest. Nah akhirnya kalau nggak ada Everest, mereka itu kayak wah kita nggak tahu nih dapat pemasukan dari mana gitu, instead dari domestik doang gitu, dari internasional gak bakal ada. Karena pas aku kesana, apa yang menarik yang mau dijalan-jalanin gitu loh, selain Nepal, selain apa Everestnya gitu loh. Dan itu serius sih ngelihat kayak oh bersyukur banget ya tinggal di Indonesia gitu, karena ternyata di Indonesia masih ada lampu lalu lintas gitu. Terus macetnya di Indonesia ternyata nggak seribet macet di sana. Macet di sana tuh aku tabrakan 2 kali di sana, parah sih. Untung nggak kenapa-napa. Gara-gara itu transportasi umumnya gimana sih di situ? Kayak sama sih kayak di Indonesia bis ada, tapi kalau kereta itu kayaknya ada juga sih, tapi aku nggak tapi bisnya bagus di Indonesia sih, itu bisnya tuh mahal banget waktu itu. Aku nanya ke panitianya ya, yang waktu itu kebetulan kan aku kesana kan emang gara-gara juara esai, terus aku tuh sempat nanya ini bis yang segini tuh berapa sih gitu kan, dia bilang 300.000. Gila, di Indonesia 300.000 kita udah dapat yang AC, dapat makanan. Di sana kayak bisnya apa ya, MGI kali ya, atau bis apa yang nggak enak, di dalamnya tuh panas, nggak ada AC, parah. Oh my god. Parah, serius. Ini kali dibohongin kali kamu sih, apa beneran gitu? Enggak beneran, serius. Emang ya karena negaranya pun kan kurang maju gitu ya, terbelakang gitu. Jadi ya sebenarnya wajar. Bahkan ada beberapa, ini yang unik sih. Kalau kita kan anak SD ya, pasti kita tahu nih siapa presiden kita. Waktu aku dulu sekolah kan masih SBY tuh. Terus sekarang kita tahu lah siapa presiden kita, pasti Pak Jokowi. Pasti kita tuh tahu karena ditempelin kan fotonya di SD gitu. Di sana Kak, aku nanya pemimpin mereka siapa, itu ada yang nggak tahu loh. Itu mahasiswa loh. Serius. Oh my god. That's why aku mikir kayak, kenapa kamu nggak tahu gitu? Karena dia bilang,
aku bingung sama negara aku sendiri, katanya gitu. And ya baik sana aku kayak sebenarnya kita bersyukur sih kayak diam di Indonesia. Aku setuju tadi sama Kaitan, kayak kalau kita berada di negara maju, kita bakal melihat negara kita itu sebenarnya kurang maju dan perlu kita majuin lagi gitu dalam setiap apapun. Tapi ternyata ketika aku itu ke negara yang lebih belakang dari Indonesia, aku kayak semakin bersyukur gitu. Makanya waktu itu aku sering bilang tuh ke orang gitu, kalau misalkan kita mau bersyukur gitu, itu kita ke negara-negara yang lebih bawah dari Indonesia lah. Contohnya kalau aku terus waktu aku ke Tiongkok kan, waktu itu negara yang lebih maju dari Indonesia, aku mikirnya kayak gini, kok di Indonesia gini ya, kok Indonesia gini, lagi. Nah, misalnya bisa balance, aku ngeliat, oh ternyata enggak semua negara itu ternyata terbelakang juga gitu, enggak semua Indonesia selalu di belakang gitu. That's why it's really interesting gitu. Tapi by the way Kak, sebelum kita ngelanjutin lagi nih, aku ada sedikit pertanyaan yang menurut aku ini games, ini ya aku bilang games aja, dan kakak cuma menjawab satu pertanyaan, tapi cepat, gak boleh mikir dulu gitu. Mikir 1 detik, cet langsung jawab. Oh, Oke. Temanya apa nih? Enggak sih, ini gak ada tema-temaan, ini apa aja. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Berlin atau Beijing? Wah gila sih. Berlin. Ayo, apa? Berlin. Oke, Berlin. Eropa, Asia Timur? Asia Timur. Makanan Jerman, makanan Indonesia? Makanan Indonesia dong. Oke, terakhir, cowok Jerman, cowok Indonesia? Cowok Indonesia. Oh, makasih loh. Ini jawabannya sangat aku tunggu-tunggu. Oke. So, ya. Oke, Kak Intan, terima kasih banyak. Kita sampai di sini dulu aja. Tapi nih, sebelum kita akhirin, Kak Intan ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semuanya yang pengen kuliah di Jerman atau pengen keluar negeri? Buat semuanya yang ada keinginan untuk berkuliah di luar negeri atau untuk abroad lah gitu kan, untuk exchange atau apapun itu, jangan takut. Kalian benar-benar akan ngerasain keluar dari comfort zone-nya kalian, walaupun mungkin 1 bulan 2 bulan pertama bakal nangis, kangen sama keluarga Indonesia. It's okay, it's totally okay. Tapi kalian harus ingat bahwa ada banyak banget contohnya, bisa dilihat Fauzi ataupun aku, keluar negeri itu benar-benar bisa ngerubah kalian menjadi jauh lebih baik karena kalian melihat lingkungan yang berbeda dari lingkungan kalian yang sekarang, dan kalian dituntut harus bisa deal sama orang-orang yang ada yang jauh berbeda dari lingkungan kalian yang sebelumnya, dan itu akan mengarahkan kalian jadi orang yang lebih baik lagi. Semangat! Siap, thank you Kak Intan. Tapi by the way ya, sebelum kita akhirin, Kak Intan, kan kita ngomong tentang Asia Timur nih ya, sama gitu. Kapan-kapan kita nulis bareng dong di koran. Nggak di koran juga sih, maksudnya di koran atau di media. Oke, boleh. Aku record ini nih, Awas nih kalau boleh. Okay, aku tuh karena nggak ada channelnya aja mau nulis kayak gitu tuh gimana beneran. Oke, siap. Aku yang menjadi channelnya aja gak apa-apa. Oh, oke, boleh lah. Asik lah. Sekarang gantian ya, dia yang sekarang. Oke, kagak apa-apa, aku aja channelnya ini. Udah gaya deh sekarang. Oke, siap. Thank you so much Kak Intan atas waktunya, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow IG-nya Kak Intan Samia Intan Zaili. Enggak lah, Intan Zair, INTANZAIR. Oke, nanti aku tulis ya di sini teman-teman, jangan lupa di follow Instagramnya Kak Intan, dan buat teman-teman semuanya yang udah nonton juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau teman-teman punya saran siapa yang harus diajak ngobrol lagi, silahkan teman-teman drop di komentar di bawah ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. See you next time and goodbye. Makasih Kak Intan. Thank you.